Yes, cover mau disokin, balik lagi di ngobrol bareng Raja Rimba, tepuk tangan buat Sen Loco disokin, yes. Dan terima kasih buat Amora, tempat yang estetik sekali ya. Kita dari bawah ke atas jalan perjalanan, sampai atas gue dipanggil Kisanak. Saking jauhnya tuh. Ada Sen Loco, terima kasih Amora, thank you banget. Dan terima kasih buat Bir Singaraja. Satu yang gue suka dari tempat ini adalah semua brandingan adalah dari OT Group ya. Wih, ada Pros, ada Anggur Merah, ada Singaraja, tuh semuanya ada di sini ya gak? Mantep banget ya gak? Ini tempatnya estetik sekali, suka gue. Sangat culture, tempat-tempat yang sangat culture ini gue suka. Dan orang-orang yang sangat culture ini di sebelah gue juga sangat suka. Sekali lagi tepuk tangan buat Sen Loco. Ada Gilbert, ada Tius, ada Berry. Ada Dimas, ada Iwan Udiarto, dan ada Nyong, a.k.a. Webster. Yoi, ini dia nih. Gimana nih cuy, kemarin gue nge-MC acara dia nih, Sen Loco nih. Asli. Di Hard Rock Cafe ya. Yoi. Acara perayaan 20 tahun. Betul. Sen Loco umurnya 20 tahun, di sini ada yang umur 20 tahun gak? Ada? Wah, seumur sama Sen Loco lo berarti lo. Berarti tahun 2002 ya? Bener. Nih ceritanya kebentuk awal-awal gimana nih? Mungkin Tius atau siapa yang mau... Awalnya ya Iwan sama Gilbert kan barengan. Barengan. Jadi awalnya kan gue Itu awalnya yang dulu di Suropati gitu ya. Oh lu Suropati? Sama gue dong. Ada. Sebenernya gue mereka udah kenal lama banget, ya gak? Jaman-jaman di Suropati terus nongkrong di Rock and Roll Tato. Iya. Ya gak? Saat itu Nyong lagi kecelakaan ya Nyong ya? Iya. Yoi, dan akhirnya diganti Matius. Tapi sebelum itu kita jauh tarik ke belakang nih. Ketemu awal-awal Sen Loco gimana nih? Jadi awalnya gue berdua sama Iwan kan satu kampus. Di Juliana Jaya ya? Esmod. Oh Esmod, cocok. Cocok. Ya jadi kan gue satu Lu kampus. kuliah di mana sih? Kampus musik, kuliah musik. Dulu di IMI ada di... Oh di IMI. Ya, IMI. Terus kita berdua kayak ngelihat kayak teman-teman kampus udah punya band tuh. Ngeliat apa mereka udah main di sana kemari. Terus kayak berdua tuh pengen kayak, gue pengen punya band Iwan, bikin band gitu. Cuman gak tahu saat itu kayak, mau main alirannya apa, genrenya apa, terus udah gitu kayak kiblatnya Niatnya berdua apa. doang dari awal? Karena awalnya Savage Garden gitu ya? Kita kayak humania gitu ya. pengennya Roxette sih, Roxette. Waduh Roxette. It must have been love. Roxette awalnya. Yoi. Oke terus. Udah akhirnya berdua, kita kenal sama Nyong juga. Sebelumnya kita udah kenal sama Nyong karena waktu itu main di pelayanan, main di gereja bareng gitu. Terus udah gitu ya udah. Kok gak ketemu gue ya? Kalau gitu pendetanya. Oh iya betul. Gue idolean banget waktu itu. Jadi inget kawinan Elo ya. Oke terus. Jadi akhirnya kita bertiga, singkat cerita kita bertiga bikin band yuk gitu kan. Terus udah gitu awalnya formasinya berempat. Berempat. Yang sebenarnya ada pemain keyboard tadinya, cuman enggak. Kanunu dulu ya? Purwacaraka. Oh Purwacaraka. Purwacaraka. Yofi, tiba-tiba Yofi jadi Sen Loco. Cocok. Purwacaraka. Terus. Akhirnya singkat cerita, yang bertahan berempat doang. Berempat terus udah gitu. Dulu awal-awal mainin apa Wan? Ingat gak Wan? Awal-awal dulu main apa sama Gilbert? Band? Mainin apa lagu apa? Dulu main Udah jazz sama mati. Gilbert. Main lagu apa dulu? Enggak, waktu udah latihan. Latihan dulu kita bawain lagu kayak... Lagu udah materi sendiri. Ya paling Ya, kayak materi sendiri. Terus bawain waktu itu lagu lagi orang emang- kayak Happy It. Tapi dulu. waktu itu emang Happy lagi It. ini, lagi ada Oh. kemasannya genre nu metal. Oh. Jadi yang mulai Limp Bizkit mulai masuk. Zaman-zaman ini gitu. Corby. Iya. Oh Crazy Town. Iya, zaman-zaman Yui. itu. Yang vokalisnya keker. Ada Tato Bintang ya. Yui bener Tato lagi. Bintang. Shifty. Iya apa lagunya? Come on baby, Butterfly, come. Butterfly. Oh Butterfly, yoi. Terus. Ya udah singkat cerita, kita latihan doang. Nah waktu itu sampai di studio pun kita nggak tahu tuh mau bawain apa tuh. Cuman akhirnya ada misalkan Iwan punya materi chord apa, ya udah mainin. Oh Berry waktu itu belum masuk, jadi benar-benar cuma musik doang. Cuman gua, Iwan, Nyong, sama ada keyboardis lah gitu, Ridwan namanya. Terus Oh Ridwan. Heeh. Bukan masa Ridwan Kamil.
Ridwan Hanif kan, otomotif. Iya benar-benar. Oke, si nyambung banget tuh sejarahnya. Iya. Terus. Terus udah gitu akhirnya ini gue singkat aja nih ya, kalau Iya. panjang banget soalnya. Iya. Pokoknya mungkin sekitar 2002 kita latihan doang kerjaannya di studio, bikin lagu. Udah nggak ada main di mana-mana selama setahun tuh. Selama setahun cuma setiap hari Minggu kita latihan malam, hari Minggu malam cuma buat materi, buat lagu. Akhirnya pikir kita ngapain ya, mau ngapain gitu loh maksudnya. Kok kayaknya nggak main di mana, nggak main acara-acara apa. Akhirnya udah tuh pas waktu itu gue inget banget pertama kali kita main itu acaranya pensi siapa? 68. Tarki. Crazy Cars. Oh, Tarki. Tarki dulu ya? Tarki. 78. Bukan Crazy Cars ya? Oh iya, 78. 78. Anjing Crazy Cars. Crazy Cars, School. 78 apa 82? Enggak 78. Oh 78 dulu ya? 78. Kita di audisi. Kita mau main tuh di audisi. Oh zaman dulu kan audisi gitu Betul, ya. audisi. Iya. Nah sebelum kita mau main, gue ketemu sama Tius tuh bener-bener di tukang bakmi. Tukang bakmi cuy. Tukang bakmi di Tanjung Duren. Jadi di... Tius datang gini. Ya lo yang mukulin adek gue ya. Coba lihat dompet lo, coba lihat. Iya. Bentukannya gitu kan. Ketemu di bakmi gimana ceritanya? Jadi gue lagi makan. Oh yang lu Tius makan mie, lu makan mie tiba-tiba ciuman gitu. First love gitu ya? Iya, pandangan lama-lama pertama. pendek mie-nya set. Aneh. Loh, kita kayak bikin band deh. Ada lagunya Kiss Me. Iya aduh, tiba-tiba Six Man on the Richer. Kayak dia gue tahu. Jadi kenapa gue makan bakmi di situ karena itu dekat sama studio tempat kita latihan dulu di daerah situ lah. Tempat kita ada studio di daerah situ. Terus udah gitu kita mau latihan. Nah, Tius lagi makan di situ. Tius lagi on the phone, lagi teleponan. Ya ntar gue loading cek sound jam segini. Jadi waktu itu tuh gue pengen datang. Oh anak band nih. Iya, kurang lebih lah ya. Iya. Cuman gue udah tahu sih dia emang DJ gitu waktu itu kan. Cuman gue belum kenal gitu. Terus udah gitu dibilang dia mau cek sound di sebuah acara lah di Senayan. Terus akhirnya gue berani diri, lu ntar main ya di acara itu, dibilang gitu. Oh iya gue main gitu. Ya udah dari situ gue kenalan. Kenalan, singkat cerita gue ajak gabung lah gitu di Senloko. Nah oke, buat Tius nih. Tius dulu emang DJ apa Yus sebelum gabung Senloko? Gue dulu DJ drum and bass di acara-acara skate. Oke, Tius ini salah satu legenda skateboard Jakarta nih gue. Senayan. Iya, tapi Dulu Senayan sama siapa aja Yus? sama Bima, Riko, Naren, terus Ervin, terus Kepeng. Siapa Audrey apa? Siapa? Vol. Oh ini Claudi. Claudi. Oke. Didi, ya Iya, semua. iya. Satu band itu ya anak-anak Senayan semua. Ya. Tapi kalau ngomong soal Senloko lagi balik, memang gue yang paling terakhir masuk. Jadi tapi saat itu belum pakai nama Senloko. Dulu apa namanya cuy? Seven. Dulu namanya Seven. Oh. Waktu gue masuk, keyboardisnya keluar. Oke, Jadi gue diganti sempet Duta, Eros masuk tuh. Iya, gitu. Terus akhirnya pas gue masuk udah kayak solid, ganti nama Senloko langsung gara-gara mau manggung. Oke. Si yang pertama kali itu audisi. Iya. Ya udah terus akhirnya awalnya juga nggak tahu ini band mau Dibawa kayak kemana apa gitu. Kayak gue juga nggak tahu ini mau alirannya apa. Gue cuma tahu pokoknya mainnya ngebeat, terus ya beatnya ada funk, ada hip hop gitu. Pokoknya beatnya yang enak buat dipakai scratching. Dan awalnya sebenarnya kalau bilang DJ, gue juga berangkatnya tuh DJ drum and bass yang belajar musik drum and bass dan belajar lebih ke tentang turntablis tuh kayak apa gitu. Jadi yang mainnya lebih pakai skill gitu, back to back. Yang scratching dan segala, juggling kayak gimana, lebih ke situ. Nah, ketemulah gue sama dia sama ada bandnya dosen gue. Band dosen lu? Dosen gue, iya namanya Giving My Best. Itu band salah satu band terkenal di scene-nya Rohani lah. Oh oke. Nah gue diajakin jadi featuring guest star dalam band itu. Oke. Ketemu lah Gilbert, Gilbert nonton gue di tenis indoor. Terus dia minta nomor telepon, terus kita jadi kontak-kontakan. Gue ikut latihan pertama kali, terus gue liat mereka asik ya, udah ada rap, udah ada nyanyi. Nggak kebayang di pikiran gue ini band kayak bakal kayak gini, nggak kepikiran. Cuman gue tapi tahu energinya karena pas waktu Berry nge-rap, udah bawain microphone anthem dan Rock Your Voice dulu lagunya. Itu gue udah tahu,
kayaknya mulai mau ke arah Linkin Park kali ini ya kalau bisa dibilang hip metal lah intinya. No metal. No metal karena Dulu bilang formasinya apa sih hip metal ya dulu hip bilangnya. metal. Iya. Iya karena Lu sempat pakai baju fubu gitu gak sih? Gak iya. sempat. Iya, Terus gitu lagu lah. Jin. Ceng kejet keceng cong ceng kejet. Oh ya gila NYC sekali. Jadi gini, nih kalau gua nih ya, Iya iya. perkenalan awalnya sama Sen Loco, jauh sebelum gabung sama Sen Loco, ya gue bisa dibilang anak yang bertumbuh di tahun 90-an kan. Ya. Bertumbuh di era rock alternatif. Waktu itu mulai timbul band-band yang mulai fusion antara rock sama hip hop tuh kayak Rage Against the Machine, terus ada Dog Eat Dog segala macam. Wajib dong itu. Yoi. Apa Metalizer. Weh, Yoi, gila. Metalizer. Kasetnya ada Metalizer itu. Nah, sebagai anak yang bertumbuh di era 90-an, di era rock alternatif itu, gue berusaha mau pingin ngeband yang lawan arus pada saat itu kan gitu. Nah, udah beberapa kali gue bikin gonta-ganti band segala macem dengan anak-anak yang satu genre sealiran sama gue, tapi nggak ada yang pernah cocok, kayak mestinya nggak ada yang pernah jalan, nggak ada ini, sampai satu saat di akhir 90 apa awal 2000 ya, yang awal 2000 sama Nyong dikenalin sama Iwan sama Gilbert waktu itu gitu. Yang which is lu anak kenal sekolahan. pertama Manyong dulu? Iya, karena gue masih saudaraan. saudaraan. Oh, oke. Iya, gitu ya, dikenalin sama Nyong, sama ketemu sama Iwan sama Gilbert yang anak sekolahan, terus mulai ngejam tuh. Pas mulai ngejam, gue tiba-tiba ngerasa kok kayak mestinya jalan, terus formula musik genre yang gue sukain tuh ternyata bisa ngeblend banget sama anak-anak ini, dan akhirnya mulai create beberapa lagu yang Makin malam pemandangan makin asik ya. Oke, terus. Oke. arah musiknya ke arah hip metal. Apalagi nggak lama setelah itu Tius mulai gabung tuh. Tapi kita ngomongin soal hip metal ya teman-teman di sini ya. Jauh sebelum itu band yang konsepnya ada penyanyi dan rapnya itu juga banyak kan. Kayak misalnya Rage Against the Machine, terus ada band hardcore namanya Shelter gitu kan. Shelter. Ya semuanya Itu tuh era hardcore, temanya ya nge-rap. Beastie Boys awal-awal. Beastie Boys Ya yang masih ngeband lah. Salah satu pelopornya rap pop juga sih. Iya itu sebenarnya kalau ngomongin hip metal tuh pasti ada akarnya dari situ juga kan. Betul. Oke. Ya akarnya itu ya, karena basically gue emang bertumbuh dengan musik hardcore ya, suka musik hip hop, suka musik metal ini segala macam. Terus 90 kan rock alternatif tuh mulai campur tuh antara macam-macam genre ya, hip hop sama ini ya, itu sih berawal dari itu yang inspire. Tapi lucunya gua sama Iwan itu nggak berangkat Iya dari justru musik-musik nggak begitu. dari situ. Tapi gue ketemu Tunggu, lu dari mana berangkatnya Iwan sama Gilbert? Jadi kalau misalkan aslinya dulu main jazz mereka. Oh jazz. lebih ke fusion gitulah gitu, dengerinnya Incognito, terus udah gitu Brand New Heavy saat itu, terus Dulu Tower apa of sih? Power. Tahun 2000-an awal tuh sempat ngetren genre acid jazz. Wih gila. Jamiroquai. Yoi, semua kafe bawain acid jazz. Iya gak? Akhirnya tumbuh tuh muncul brand-brand akhirnya acid jazz R&B kayak T5, Wong Pitu gitu-gitu ya. Yoi, semua. Dan lu berangkatnya dari situ Wan ya? Berangkatnya kalau dibilangin kayak sukanya dengerin apa, dengerin kayak begitu sebenarnya. Tunggu deh, lu les berarti dari awal udah skillful dong mainnya? Waktu kuliah itu memang belajar jazz, Bar. Oh. Belajar jazz, terus gue kadang-kadang sama Gilbert tuh sering dulu ke TVRI nonton jazz night gitu setiap hari apa, Bet? Jumat. Oh, Jumat. Setiap Setiap Jumat hari tuh Jumat. ada Oh beda hari gue nontonnya country ya, Tantowi Yahya. Tantowi Yahya. hari Minggu, itu hari Minggu adalah. Country Beda road hari ya. kita. Iya. Gue udah pakai topi cowboy sama tali-tali gitu kan. Asik. Gue bawa Flanel, baju bawa flanel. kuda gitu, sama lasso gitu. Lone Ranger. Lone Ranger ya itu kehidupan gue ya. Kehidupan country gue, mungkin banyak orang gak ngerti kehidupan country gue. Oke. Aslinya cowboy. Asli cowboy gue, bener. Makanya gue suka dengan pintu cowboy ya, yang lu. Oke terus mainin jazz, akhirnya gimana nih? Kok bisa sepakat oke kita mainin nu metal nih gitu? Pas ngeband itu Gue bawa Ide- formula nu metal, ketemu sama anak-anak jazz. Enggak, ide pertama siapa? Jadi Sen Loco mainin nu metal, ide pertama siapa? Nggak ada, Nggak jadi ada ngejam. Nggak ada. jadi ngejam, jadi misalnya gini. On the spot. On the spot. Ini, tapi ngomong waktu 7 keajaiban Iya. dunia, on the spot gitu. Keajaiban kosmis yang tercipta. Aduh. Enggak, jadi nggak ada yang, makanya gue bilang dari awal tuh nggak ada yang bawa konsep ini ke sini. Jadi misalnya kayak Nyong kan suka mainnya groove ya, jadi dia ngasih beat aja.
gitar, terus ntar gue ngisi scratch, terus tiba-tiba main deng 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 deng. Jadi yang groovy sama referensinya Berry jadinya ngerok. Ngeblend. Ya, jadi bisa dibilang album pertama itu bisa tercipta spontan. Ya. Rock upon a time. Jadi Oke. materi-materi itu benar-benar spontan kita jamming di studio, nggak ada Uhuy itu on gitu, the spot. uhuy. Aduh enak banget di voice gitu. Iya. Jadi sambil ngejam sambil nonton gitu ya. Iya. Nonton spontan gitu. Vokalisnya Komeng bagaimana nih? Oke, akhirnya memutuskan untuk oke kita bawain genre ini deh. Iya akhirnya Ya makin yakin apalagi pas Tius masuk tuh. Mulai Ya. di DJing terus apa soundscape gitu ya. Itu yang bikin Terus masalahnya kita nggak berangkat gini loh. Kan biasanya ngeband ya, kita pengen bawain Rage Against terus gitu. Iya, iya. Kita enggak. Kita cuma bawain HPI, ya banyak yang kita kulik, tapi yang kita bawain kayak buat manggung tuh paling HPI sama lagu-lagu Senloko karena saat itu kita juga masih ini kan band-band daftar apa namanya? Iya audisi. Band audisi. Audisi. Jadi kan sekarang keterbatasan kayak cuma dimainin 3 lagu gitu. Ya, Jadi ya. udah main HPI terus lagu Senloko sama 2 lagu Senloko. Jadi nggak yang kayak orang-orang gitu loh. Kalau lo band baru terus pengen masuk skena bawain Rage Against yang setipe gitu. Ya. Kita nggak berangkat dari situ makanya jadi nggak pernah malah gak pernah bawain recek ya. iya malah akhirannya Gak pernah bawain itu? nggak pernah bawain itu dan akhirnya lebih pas album pertama tercipta itu bener-bener kolektif siapa punya pattern digabungin jadilah lagu di itu. Makanya warnanya paling beda album 1. Oh. Bener-bener mentah ya. awal kali main di pensi juga yang nonton orang-orang baru loading. Mainnya jam 10 pagi cuy. Jam 10 pagi? Nonton. Ya, Jam ada, oke. Itu bertahap tuh. Itu bertahap. Oke. Jam 10 pagi benar-benar baru. Ya nggak ada MC kali waktu itu ya. Catbox belum buka kali. Bro, ya. Dari kayak gitu Pai. Oke. Jadi kayak pertama band audisi kita main mungkin kali 3-4 kali. Abis itu kita punya duit, kita nabung, kita rekaman di studio. Karena waktu itu studio harus nyewa. Nggak kayak Betul, sekarang, betul. sekarang bisa di rumah. Iya. Home recording tuh udah oke banget gitu loh kualitasnya. Kalau dulu enggak, kita mesti nyewa studio, bikin Mesti materi. ngisi papan studio gitu kan. Dari jam ke berapa bandnya ini gitu kan. Iya. Nah terus abis audisi kita mulai naik level lagi tuh. Main di skena. Iya. Jadi main di Oh. tempat-tempat kayak Bibis, Cafe ya kan. Oh lu sempat mengalami Park, bibis Blok ya? M, kayak gitu. Ngerasain. Sempat mengalami bibis Mulai menteng naik ya? level tuh. Heeh. Oh oke. Nah, tapi berangkat dari band audisi beberapa kali main akhirnya diomongin gara-gara kan Nah kita kalau dulu audisi nih ya. Oke, audisinya di studio di Pondok Pinang tuh gue inget banget. Lantai 3 men nenteng-nenteng alat Oh turntable. lu udah audisi udah bawa alat sendiri? mereka sampai bingung. Metal John bawa Metal John nggak? Nggak, Metal John. Asli. Mereka bingung, nih band gila band siapa ini ribet banget ya kan. Tapi kita gadgetnya banyak. gadgetnya banyak di dalam studio latihan mainnya ya gitu. Nggak kayak orang gitu kan latihan diem gitu. Iya, Kita lu- kayak perform. Oh, Lu ada- bayangin aja dia bawa turntable 2 men. Water table Ngomong 2. di bibis. Buat turntable dua. Yoi. Yang satu sampling, beat, yang satu buat scratch. Oh berarti audisi udah niat tuh? Udah bawa niat gila. alat-alatnya? Makanya kita diomongin gila tuh waktu awal-awal. Bawa mata elang, lampu-lampu, bawa, zoom. bawa. Zoom gitu. Ada yang ini. Gunsmoke. Iya, gunsmoke-nya kita tapi yang buat malaria. Fogging anjing. Fogging. Kayak gitu. Oh jadi diomongin? Diomongin sampai akhirnya ke skena itu. Di Oke. skena ketemulah pelor segala macem pokoknya yang dedengkot skena. Akhirnya jadi begaul ya. Begaul. Mulai itu dari situ naik lagi jadi band featuring. Dulu sering manggung sama ini, Step Forward. Step Forward. Terus Step forward, Perfect Minor. Jill. Iya sama Jill. Jill, Sama Jill. bandnya Dimas dulu. Perfect Minor. Perfect Minor. Oh Perfect Minor, iya bener Dimas. Udah ketemu. KBB, KBB. kancut bunga-bunga. Iya, bener. Yoi. Kayak gitu. Jadi akhirnya masuk ke skena nih. Masuk. Tunggu deh pertanyaan gue, lu sekolahmu jazz berdua, akhirnya kepake gak sih skill lu di musik itu? Nggak terlalu kepake. Oh tapi. Tapi untuk Oke. kayak chord-chordnya kepake. Iya. Oke, lu gatel gak sih tiba-tiba ada bridge atau jeda-jeda Iya. gitu lo yang pengen lu gatel gak sih kayak pengen gitu kan? Kayak Dragon Force gitu ya. Iya, Dragon Force. Contoh kayak Chris Patti kan ya. Kan band skillful ya. Cuma kan lagunya slow ya. Gue penasaran, dia gatel gak ya tiba-tiba ada lagu yang jeda gitu pengen yang Iya.
pasti kan personelnya gatel Ji. Kalau yang udah belajar tiba-tiba mainin lagu yang mungkin kayak tidak memaksimalkan skillnya kan pasti gatel ya. Iya, pasti. Iya, lu gak Kalau lagunya gatel. kalau lagunya nggak enak jadi nggak enak, Pai. Oh tapi lu gak gatel Wan? Kagak lah. Yang penting lagunya enak, Oke. Tapi akhirnya menyesuaikan lah ya. menyesuaikan. Nah ini serunya adalah Tius sama Dimas sekampus ya? Iya, sekampus dan gue satu band juga sama dia. Sama Adrian Samson. Oh Vokalis. Samson, oke. Iya, So What. Nah udah. Nah sebenarnya kalau nggak salah tahun 2006 kalau nggak salah ya, lu pernah ngajak Dimas untuk gabung Saint Loco. Buset. Tapi dianya nggak mau. Iya, songong. Wih, Songong. Mas ceritain mas, gimana mas? Nasib Mas? lagu deh. Ayo mas, gimana mas? Tius ngajak lu 2006 gabung Saint Loco gimana? Nyesel sih, gue kayak nyesel. Soalnya Oke. pada waktu dia ngajak gue juga baru dapat kontrak. Jadi gue sama band gue itu kita kayak struggling sampai dapat kontrak itu dari 2001. Akhirnya 2005 dapat kontrak, terus gue diajakin mereka kalau misalnya gue ninggalin anak-anak itu demi mereka kan kayaknya enggak ya. Kontrak apa nih? Kontrak Dapat album. Label Label, dulu kan label. kayak Langsung major? Nah kebetulan yang punya label teman sekelas kita juga. Iya. Oh. Satu label sama Stephen Coconut Trees Iya, ya. iya. Oh, iya, Stephen and iya, iya. Couples Company dulu Iya. ya. Bedanya band gua sama band mereka melesat, band gua nyungsep. Oh berarti lu menolak tawaran Tius untuk gabung Saint Loco 2006 karena emang ada kontrak Iya, dari sama label. band, iya. Baru beres bikin album dan mau rilis. Yes. Oh. Padahal gue serius banget itu ngajaknya. Gue sama Gilbert sebenarnya. Serius-serius bercanda. Stres waktu itu kita Iya. rekaman. Jadi vokalis yang lama kayak ngeteknya nggak beres-beres nih. Buset, capek banget. Maksudnya kayak Vokalis lama siapa? Mas. Kebetulan gue yang handle Tunggu. rekamannya. Kalian ketemu sama gimana? Nah, kalau itu Nyong, coba nyong tuh. Nyong tuh. lu udah yang cerita, jangan gue. Iya nyong, coba nyong. Lu ketemu gimana nyong? Nyong yang ngajakin ya? Pertama kali ketemu sama gimana? Maksudnya pertama kali gimana nih? Pertama kali ke dia Saint bisa Loco, masuk, Saint Loco. Saint Loco tuh Ceritanya gimana? Oh itu di... Jadi gimana Oh ya? enggak, ceritanya? yang ini lu, gua gak pernah ke ini. Iya pokoknya intinya kita Iya. kenal itu dari kampus lah. Meskipun dia bukan anak kampus gitu, kakaknya ngajar di situ. Kakaknya ngajar di kampus Di IMI. kampus Iya. ini. Oke. Jadi tahu dia nyanyi, terus udah gitu kita ajakin lah. Kita ajakin, ya udah kayak gitu. Gimana kayak gitunya? Ya, Berarti Gilbert sama Iwan kan yang ngajakin awalnya kan? intinya. Berarti Iwan Kamu sama nanya. Gilbert. Iya. Bertanya-tanya. Enggak jadi gini. Kakaknya kan ngajar di IMI. Iya. Si kakaknya Iya. Nah si itu dulu nongkrong di sana. Suka Terus nongkrong doang dia. si itu udah sering ikutan festival-festival musik. Terus pernah anak-anak itu kayak ngelihat dia tuh kayak, wih ini menang vokal di festival musik Yamaha di Thailand kalau nggak salah. Ya Yamaha Mio dulu ya. kalau Iya, nggak salah ya. benar. Iya. Nuvo. Iya. Nah anak-anak ngerasa kayak wah ini oke nih gitu secara look juga waktu itu kayaknya nyambung gitu. Terus kan anak-anak dulu rada rasis ya. Maksudnya Kristen semua gitu kan. Asli. Jadi kalau dulu tuh kita dilihatnya kayak band Kristen nih. Nah, gitu. Parah serius. Oh, iya? Sampai gereja-gereja tuh band gereja nih. Tapi kan ada aliran band ya kayak Krishna Core gitu kan. POD juga kan. Yang apa yang si Shelter Krishna Core ada Christian Core POD ya? Iya white metal gitu kan. Iya. bilangnya. Ada Devil's Wear Prada juga Iya kan. bener. Gitu-gitu. Mak maksudnya lu ke arah situ emang dari pertama? Agak. Nggak ada konsep kayak gitu? Emang orang kita juga sukanya nyamain aja. Oh Kayak cocok logi. Iya cocok logis. Kayak sekarang Dimas, wah BMTH nih. Jagi, Wah. itu BMTH. Kita band Kristen tapi di gereja dianggapnya band setan ya. Bener, iya. Kalian domba-domba yang hilang ya? Iya, asli. Kami adalah kuda liar. Oke, Susu terus kuda liar. akhirnya si itu gabung nih. Gabung. Tahun berapa ya? 2002 juga. Nggak Oh, lah. dari pertama. 2002 lah. Enggak, gila. 2002 kita udah terbentuk Saint Loco men. September 2002. Oh jadi dari awal lah ya? Ya Kurang kan dari lebih. awal, jadi kita sempet nyobain vokalis lain juga. Waktu itu. Cuman
Iya, cuman Cuma error. gesrek banget. Gesrek banget. Wah, Siapa vokalisnya? Ada lah namanya dulu Frank. Cuman gue juga gak tahu dia sekarang ada di mana, masih hidup apa enggak. Gesreknya gimana? Ya dulu dia nih anak baru sembuh Jadi- Reha Pakau. Iya. Oh Putau. Oh generasi Putau ya, oke baik. Jadi- yang di drag atau yang disuntik dia? Aduh. Oh, enggak. Bin Jus. Aduh. Jadi ini Parnonya udah Parno tingkat kronis deh. Iya. Tingkat Jadi dewa ada- pemabuk. Ada satu waktu kayak kita mau latihan, dia nggak datang nih. 2 minggu berturut-turut dia nggak datang, seharusnya datang nih. Ya kan? Terus udah gitu tiba-tiba kita tanyain dong, lu kenapa nggak datang? Terus udah gitu dia bilang, tiba-tiba di telepon langsung marah gitu. Gua tahu lu mau ngomongin gua di belakang kan, dia bilang. "Hah? Waduh. Parno. Oh Parnoan. Lu ngomongin gua di belakang kan gini." Hah? Oh. Nggak ada yang pernah Ayo ngomong oke. kagak bet, dia bilang, gue tahu kalian naruh kamera di dalam TV gue katanya. Hah? sampai begitu. Iya. Wah lu FBI. Anjir, gue bilang wah gesrek Oh gila. Parno. Iya, Parno. Oh Sutup BR ya, Sutup BR ya. Iya. Oh Sutup BR. Efek ngeband masih berobat di Dadang Hawari. Gitu. Yoi. Anjir Dadang Hawari, iya. Pasiennya banyak yang Putau tuh. Pasien Putau banyak banget di Dadang Hawari. Iya benar. Pasiennya Dadang Hawari. Yoi, bener. Tunggu deh, ada satu di mana masa Nyong kecelakaan, naik motor. Ya enggak? Kecelakaannya di Gading Nyong ya? Kalau nggak salah ya? Bintaro. Oh, Bintaro ya? Bintaro sektor 9 yang ada bundaran. Ya. Ya dulu Tujuh, beneran. tujuh, Dulu sektor beneran. 7. Iya. Nyong pernah kecelakaan motor, tiba-tiba digantiin sama Tius. Emang aslinya lu bisa ngedrum Yus? ya gue kuliah di PH sama Dimas, gue drum dia vokal. Oh, lu bandnya dari awal drum. Aslinya drum major gue. Kuliah Oke. drum. Gitu. Oke. Terus akhirnya ketika Tius kecelakaan 2 tahun Yus ya? Kok Tius Tius, oke. kecelakaan? Nyong kecelakaan 2 tahun Nyong ya? Iya, 3 tahun. 3 tahun? 2,5 tahunan. Kasih Iya, mic ke Nyong dong. Nyong lu kecelakaan pertama kali, gimana sih kronologi lu kecelakaan Nyong? Lu inget gak? Silakan. Iya. Naik pasti motor orang- nih? Pasti orang kirain gue mabok gitu kan. Iya. Terus kebetulan gue naik juga emang naik sport ya. Sport Motornya apa dulu? CBR Fine Motor Black dia, 929. iya, motor Oke. dia kecelakaan sekarang gue punya. Makanya tiap dia mau minjem motor gue sekarang, CBR 929, gue bilang jangan Nyong ntar lu kecelakaan. Itu sport 1000 kan. Oke. Terus itu lagi kumpul di, kan gue punya klub dulu namanya Freedom. Oke. Freedom Gear. Itu sama si Pasha, satu klub. Pasha Ungu? Ferdi Elemen. Ferdi Elemen tuh ketua gue. Oh, oke. Terus Lembu juga. Lembu Club Metis? Iya. Oh, oke. Satu ini. Terus kita kumpul, kita mau jalan nih riding nih. Ya udah, kumpul di base camp kita di Bintaro. Bukan Bintaro, sebelum Bintaro, Kesehatan. Ya. Base camp kita situ, akhirnya begitu kumpul, gue seneng banget sama motor temen gue. Itu bukan motor gue, motor temen gue. Ya. Gue pinjam. Kalau motor gue kan Yamaha apa? Bukan. Beat ember bukan? Zephyr. Oh, oke. Zephyr, cuma 750 cc doang. Oke. Terus gue seneng banget itu, gue pinjam. Gue pinjam dong, motor bentar. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya, soalnya kita mau riding nih. Ya udah, gue berdua sama teman gue, Isna naik motor juga. Ya. Gue muter ke Bintaro sektor 9, begitu mau balik, gue agak-agak ngebut dikit. Ngebutnya berapa kilometer tuh? 175 km per jam. Waduh. Kencang banget sih. Ngebut dikit. Itu Bagi lu dikit tuh ya. Oke. itu cuma nggak nyampe 1 kilo, tapi gue ngebut. Gue punya kelemahan tuh suka dimarahin sama teman-teman gue. Lu kalau lagi ngebut dia depan, kalau gue lagi ngebut santai aja. Lihat. Oh. Padahal udah 150 gue tenang. Kiri kanan kan nggak boleh kan, harus lihat depan. Depan aja. Gue nggak lihat di depan tuh ada lobang gede. Gue hajar lobang, kaget, panik, gue rem mendadak. Rem mendadak depan sama belakang. Nah kalau sport kan kalau rem mendadak harus tak dipancing dulu kan. Ya. Nggak boleh tak tahan gini kan. Ya. Ban belakang kelok langsung kekunci. Panik, di depan tuh ada perempatan, bundaran sekarang udah jadi flyover. Ya. Dulu ada taman dikelilingin pagar besi tajam segini nih. Nah, gua hajar trotoar. Gua kan nggak bisa ngerebah kan. Kalau teman belakang gua tuh bisa ngerebah. Cuma gua panik, gua hajar trotoar. Das. Motor ketahan, gua terbang. Mental? Gua terbang. Ini kan ada pagar besi depannya. Ya. Ini pagar besi. Gua bukan tabrak ini. Gua mendarat di atasnya. Anjing. Sini nih. Tajam-tajam tuh.
Iya, logikanya harusnya pagar besi tembus. Itu temen gue di belakang yang bilang, lu tuh terbang tiban pagar besi. Harusnya kan tembus mati di tempat. Tapi pagar besi yang kalah sama badan gue. Pengok terus jatuh, tapi motor gue di belakang hajar kepala gue. Das. Aduh. Gue saksinya soalnya. Gue pas dia dikabarin dia kecelakaan, gue dari Cempaka Putih, gue sama adek gue sama manajer kita yang lama si David bertiga itu ngelihat ke lokasi. Jadi itu di lokasi di jalanan pas dia kecelakaan tuh pagar kan ngelilingin bulat ya. Ya. Itu udah roboh miring gini. Udah rubuh terus di jalan tuh udah darah semua. Gue udah kayak darah gua semua. nih si Nyong mati gak ya gue bilang. Jadi dikasih tahu dulu sama orang tempat kecelakaan di mana. Oh itu sana. Itu udah koran-koran semua. Aduh. Gue pikir wah di koran. Biasa orang kalau di koran Dikoranin kan? mati Iya, kan. iya. Wah mati nih gue bilang nih. Sekarang di mana? Rumah sakit apa Nyong? Rumah sakit Iya. dulu namanya Rumah Sakit Internasional. Iya Internasional Bintaro. Sekarang namanya Rumah Sakit Premier. Oke. Nah. Oh, premier. Premier. Oh. Itu gue datang Nyong udah gak sadar. Nyong Udah koma gua. udah gak sadar. Udah koma. Mulut udah koma, mulut udah monyong. Itu kerikil jalan tuh udah nancep ke mukanya Nyong. Nancep. Nancep. Aduh. Lu pertama kali bangun gimana tuh Nyong? Ingat gak? Jadi gue kan koma 4 hari. Dokter bilang, makanya ini namanya mujizat ya semua. Iya. Harusnya komanya berbulan-bulan, tapi gue koma 4 hari. Pas gue jatuh, gue kasih tahu ya kondisi ya. Ya. Ini patah, rusuk kiri patah 3, rusuk kanan patah 1, tulang belikat ya. Belikat patah, tembus keluar. Otak kiri tabrak otak kanan. Tengkorak gue bengkok. Aduh. Iya bener itu bengkok. Badan setengah mati kan tuh ya? Dan gue udah lumpuh bagian kiri. Setengah kiri? Iya, udah lumpuh. Dan gue dokter Oh, bilang. karena ngajar otak ya? Iya. Dokter bilang ke nyokap, ibu Webster sekarang bagian kiri sudah mati. Jadi dia tidak berfungsi. Dia cacat dan dia cacat seumur hidup. Anjir. Gue gak bisa main drum lagi. Terus harus dioperasi, pasang pen-pen. Kalaupun dia terjadi mati, kita harus operasi, pasang pen. Posisi otak harus dibenerin. Nah kalau posisi otak dibenerin itu kemungkinan hidup cuma 5%. Anjir, Kalau serius gue lu? pernah, temen gue cewek jatuh, ini patah tembus keluar nih, gue yang angkat. Tapi kalau patah di sini, setahun kemudian baik lagi kan, pasang pen baik. Iya. Kalau posisi otak Nggak nggak bisa. bisa. Gue cuma 5% hidup, misalnya dokter Oh, otaknya tuh bergeser. geser, tabrak, jadi otak kiri atau otak kanan. Sampai sekarang ada geser. Sekarang geser. Terus dokter bilang harus dioperasi, terus dokter bilang sama nyokap. Terus nyokap bilang tidak boleh dioperasi. Nyokapnya bilang gak perlu dioperasi karena nyokapnya percaya Tuhan pasti nyembuhin Nyong. Gokil. Gokil ya. Gokil. Dan itu Tadi gua terjadi koma. men. Terjadi. Terjadi sampai Terjadi. sekarang nih orang ada gitu kan. 4 hari gue bangun, mujizat pertama, kan udah mati. Kan udah cacat gue. Ya. Gue bangun diri jalan langsung. Lu Satu jalan rumah sakit aja? Geger, ya. Jalan aja gitu? Jalan. 3 minggu Bangun dari kemudian tempat tidur. hasil ronsen datang sudah balik normal. Yang jagain gue di dalam tuh kayak ada Berry Likumawa tuh pernah jagain juga. Ya. Teman-teman gue almarhum namanya Titis. Titis ada. Dia Ada jagain gue almarhum. terus. Ada saudara-saudara gue juga. Ada gua. Ya ada dia juga. Ada gua dia nongol langsung ngomong gini, I'll be back. Wajik Terminator. Terminator. Terminator, Albibak. Jadi ya udah semua udah. Lu gak ada, tapi lu gak Android kan ada sebagian yang robot gak ada ya? Oh, nggak ada. Iya Robocop ya. Oh iya, gak Dia, ada. dia pakai bajaringan sekarang emang. Bajaringan. Iya bener Masa banget. tubuhnya bajaringan, atasnya kanopi ya. Bener. Iya. Ini tulangnya dalamnya stainless. Stainless buat pagar, buat tangga. Tapi Nyong, lu akhirnya pulih lagi tuh berapa lama setelah itu? 2-3 tahun? Enggak, gue keluar rumah sakit, 3 bulan kemudian gue masih main sama Sen Loko. Hah? Gimana? 3 bulan gue, 2 bulan, gue keluar rumah sakit, dari 2 bulan ke rumah sakit, gue langsung main sama Sen Loko di MTV, enggak, di Senayan. Iya, Yang cuma main Felis 3 Indoor. lagu. Tunggu. Felis Indoor. Lu 2 bulan langsung ngedrum? Iya. Main. Cyborg. Asli. Nggak ke Haji Naim nggak? Enggak. Nggak, lu kenapa bisa maksain untuk main cuy? Enggak, gue dari kecil emang gue tuh orangnya, didikan orang tua kali ya. Kalau misalnya gue sakit atau gimana, gue tuh nyokap gue sih didik gue. Tidak boleh rasa ya, tidak boleh rasa, apalagi anak laki-laki. Gue kan Ambon, Ya. kalau misalnya dikit, nangis dikit, kecil, dimarahin langsung. Nah kebetulan ini ada kakak gue nih, di situ tuh.
Oke. Jadi gue berdua sama kakak gue. Oke. Kakaknya itu baru datang Deden dong. Nah, dari itu luar kakak negeri. gue. Halo, Oh. Kauna. Halo kawan. Nah ini kakak ipar Oke. gue. Dia dari Abu Dhabi dia. Jadi lagi datang aja liburan. Oke. Baru datang. Nah akhirnya 2 bulan langsung main sama Senloko. Langsung main sama Senloko. Tapi ngedrum biasa. Iya, nah itu lucunya waktu pas gue main lagu pertama, lagu kedua kan sakit kan. Jadi Iya. akhirnya sakit, jadi gue main sakit-sakit akhirnya kadang-kadang satu tangan kayak dramanya Def Leppard kan, asik. Anjing Def Sakit Leppard. ini. Tapi pernah, jadi lagu kedua sakit, gue main sakit-sakit cuma hajar aja cuek. Sampai lagu ketiga selesai. Itu cuma 3 lagu doang. Abis itu dikeretak abal-abal gak? Enggak. Enggak. Tapi akhirnya memutuskan untuk Tius yang gantiin lu tuh kapan? Pas kita nyobain beberapa additional nggak cocok aja. Jadi intinya waktu itu Nyong keluar itu bukan permasalahan dia nggak mampu main drum. Tapi Permasalahannya kayak waktu itu kan ada fase di mana kayak dia seharusnya, sorry itu saya meninggal gitu. Cuman terus udah gitu dia kayak pulih 100% normal. Iya. Jadi dia ngerasa kayak gua harus kayak balikin ini ke Tuhan. Jadi lebih banyak pelayanan dan segala macam dan itu kita ngerti. oh jadi Healing. Healing. Oh jadi abis dari sakit Nyong ke pelayanan lah ya? Intinya abis dia sembuh normal segala macam, dia banyak kayak menyibukkan diri lebih ke pelayanan. Oh ke gereja-gereja gitu ya? Gereja, Oke. dia kesaksian. Oke. Jadi intinya kita ngerti juga gitu, maksudnya oh ya udah gitu. Karena kan kita semua berlima juga nggak alamin apa yang dia alamin. Iya. Jadi kita ngerti bahwa oke kalau panggilan lu ke situ nggak apa-apa, silahkan. Nah bagusnya waktu itu Tius bisa main drum, ya udah dia main. Oke, dan selama 3 tahun Yus ya? Lu ya? Main drum 3 tahun sih? 3 tahun. Abis itu balik lagi Nyong. Comeback kayak Nyong gimana tuh? Gue mau main drum lagi. Iya. Gitu? Pas kapan tuh? Pas justru dia balik gue keluar. Oh Dia iya. balik, gue Iya. gesrek keluar. Iya sempat mengalami masa-masa gesrek ya. Gesrek banget gue. Segesrek apa Anda kalau boleh tahu? Kalau gesrek di sini nih, gue di atasnya. Dia udah disegrek, bukan Segre gue, udah segre gue. Segre. Ini tahapnya dia gesrek tuh udah sampai kayak malu kita. Semalu apa emang? Wah parah. Enggak gimana? Gesrek kayak Tius gimana sih? Gimana? Gimana? Dulu apa gue dulu nih? Enggak gesrek kayak Tius gimana? Akhirnya keluar dari Senloko tuh gimana? Sampah lah pokoknya. Ya gimana? Oke, kalau soal profesional nih ya, Iya. Dia bisa telat 1,5 jam nih. 1,5 jam kita nungguin di studio nih, kan semua udah standby mau latihan. Dia 1,5 jam udah telat, terus datang-datang gak ada say sorry. Pakai kacamata hitam cuy. Kacamata hitam? Kacamata hitam. Wah Ian Kasela. Datang nih kan. matanya putih semua soalnya. Ayo mulai. Main ngaco cuy. Main ngaco. Gak on beat ya kan, ngaco temponya kemana-mana. Wah anjing gue bilang, ini kenapa nih orang. Oke. Gitu. Gesrek banget lah, pokoknya di Lu luar. ada yang mencoba bilang ini gak? Jangan gitu dong Yus gitu. Dumolit adalah jawabannya. Terima kasih Dumolit. Gue sehari selembar men. Minimal. Selembar dumolit. Sehari. Oke. Bangun tidur gue pasti makan 3 sampai 5. Bangun tidur. Segesrek itu loh. Gesrek banget gue. Gue gak ngerti tuh. Ngaco. Iya, nyong gue ngerti. Zaman Roxy masih buka toko obat. Oh Zaman- ini apa? zaman- Biak. Iya. Biak. Gua kalau Sampai- dibiak- Marto. Gue enggak, gue endi gue. Gue kalau di biak ya, Iya. dari belokan sebelum biak nih gue udah nelfon. Gue udah mau belok gitu. Terus belok belok tuh langsung berhenti di ATM Mustika, berhenti buka kaca, 3 detik dilempar barang gue cabut lagi langsung. Di mobil langsung. Lu udah di level yang dikasih bonusan sama Biak ya? Valium. Valium biru. Dapat dia bonus ini. Tapi era-era itu gila sih cuy. Iya. Biak itu kalau misalkan udah mau deket weekend nih, Kamis, Jumat tuh isinya semua anak Agatha, anak gaul Jakarta. Yoi. Yang udah siap, udah semuanya udah pengen ke klub apa segala macam. Itu isinya Biak begitu. Robocop ya. Rombongan boti kopi. Yoi. Oke. Nah, Tius akhirnya keluar, masuk lagi kapan? Pas bebas ya. 2016. Pas bebas. 2016. Sebelum 2016 Emang bebas apaan sih? Single. Bebas lagunya Iwa. Iya kan 2017 juga. Iya bener, si paham. Enggak, 2015 jadi gue keluar dari Senloko, gue bikin band sama Elo, Real. Oke. Ya Namanya kan? apaan? Real, gue, Elo,
Emilnya Keripik Pedas Iya. sama Jebrau. Apa Jebrau, oke. Berempat. Petra Jebrau, 2015 bubar. Ya. Bubar gue langsung ngebandnya sama Astrid. Astrid jadi kanoko yang kedua. Oke. Ketemu lah tiba-tiba anak-anak ini ngajak ketemuan. Mau ngajakin ngeband yuk gitu. Tapi gak ada ngomong mau balik. Nah di saat itu juga gue lagi ngeband sama Dimas. Sowat. Oke. Ya udah. Terus Adrinya Sensi. Ya Adrinya Sensi. Sowatnya bubar. Tunggu, yang pertama ngeluarin Tius siapa? Enggak, gue ribut sama anak-anak. resign Gue ribut, gue bilang gue cabut ya, gue bilang. Nggak awalnya gara-gara kan Nyong mau main lagi, mau main drum lagi kan. Iya. Terus udah gitu Tius kita tawarin, udah deh lu balik ke posisi semula. Ya, ya. Terus dia dengan alasannya kayak, gue gak punya duit men beli alat-alat dalam hati gue. Emang udah dijokul? Soalnya gue jokel di saat itu gue lagi sama Yamaha. Gue di endorse Yamaha waktu itu, drum. Oke. Jadi gue pikir, emang drummer aja gue pengennya pikir, ya? gue kayak jadi drummer nih, alat-alat gue kayak. Yamaha tahu lu boti itu? Tahu banget. Tahu lah. Gak pernah ngeluarin Tius, dia yang pengen, ayo udah gue cabut aja deh kalau misalkan gue balik ke Di posisi Senoko tuh semula. gak ada yang pernah dikeluarin, semuanya resign sendiri. Betul. Termasuk dia. termasuk Gak ada yang pernah dikeluarin di Senoko tuh, semuanya resign sendiri. itu keluar sendiri. Iya, gak ada yang ngeluarin Wah. siapa. Ya nggak dikeluarin, tapi digiring biar keluar. Gitu. Anjing. Seakan-akan begitu ya. Nah ini masuk ke topik lumayan seru nih ya. Kalau mau tahu detailnya tanya sama adiknya aja. Tunggu deh. Dimas masuk kan 2018. Ya. Hammer Sonic pengumuman pertama ya? Ya gak? Itu keluar kapan? Sebulan, berapa minggu sebelum Dimas di Hammer Sonic. Jadi awalnya bukan justru buat Hammer Sonic, lagu nakal yang Gigi. Enggak, bukan nakal yang Senloko. Oh ya? Itu tadinya ada satu lagu tuh udah jadi. Udah jadi diisi sama Dimas. Gue minta tolong, dia kan mengundurkan diri. Ya. Nada refnya itu bikinannya Akhirnya diubah lagi tuh. tiba-tiba dia bilang gue gak mau nada gue dipakai, lirik gue dipakai, gue gak mau kerja sama. Padahal Dimas udah ngisi suaranya. Iya, iya. Nah tiba-tiba udah ganti nada, ganti lirik. Tiba-tiba dapat tawaran main Hammer Sonic. Gue Iya. bilang sama Dims, anak-anak mau main Hammer Sonic bantuin ya. Gitu, karena dia masih taunya di situ stuntman doang. Oh dia adisional nih mas, lu mas? Adisional? Stuntman. Stuntman. Iya, kalau additional kan maksudnya kayak masih ada rutinitas gitu. Ini Iya, kayak iya. lo emang ditujuin buat Hammer Sonic gitu. Oke. Stuntman banget. Doang. Akhirnya terus tiba-tiba kepikiran Gua udah dia bilang, jadi vokalis tetap tuh gimana? Latihan lah kita. Terus Iwan mau ngomong, kerennya si Dimas ya gitu. Gue bilang, iya gue bilang keren dia gue bilang. Gue bilang terus langsung gue buka suara. Gue kayaknya kalau vokalisnya Senloko bukan Dimas, gue nggak mau ngeband. Gue bilang. Kata gitu. siapa? Kata lu? Kata gue. Oke. Iya terus anak-anak setuju, iya Dimas ya Dimas. Tapi kita belum ada ngomong kapan ya dia resmi jadi vokalis. Udah pas mau manggung itu berapa hari sebelum manggung ngomong, udah kita ngomong berlima. Udah Dimas fix jadi vokalis Senloko aja lah gue bilang. Pas latihan tuh pas latihan? Enggak, udah selesai latihan. Oke. Kita ngomong-ngomong lagi pas berapa hari prepare sebelum mau Hammer Sonic. Ya udah, maksudnya kalau Dimas ibaratnya Ya, nggak dikunci Ya. sebagai vokalis Senloko, takutnya susah jatuh. Dia kan banyak band, Iya. Dia banyak. banyak banget. 21st Night. Art of Three, Art of Three. So What, So What. Rahasia Intelijen, Terakhir tuh Mike's. Mike. Max. Gue pernah ke sebuah kafe di SCBD ya. Ada dia lagi main, emang suara dia emang gokil sih. Iya. Bagus banget. Enggak dong. Mas, lu sebanyak band itu tuh gimana milihnya akhirnya ke Senloko? Boleh gue potong gak? Itu jawaban lo itu. Apa? Pokoknya yang duitnya paling banyak nih pasti ada. Yang duitnya paling gede nih. Dalam satu hari ada 3 tawaran. Oh Senloko paling gede. 2-nya batal. Jadi gue cuma tahu cari duit dari ngeband. Nah iya masalahnya gitu. Iya. Dia kalau gak ngeband gak punya duit. Karena kan lu kan bandnya banyak ya. Lumayan. Nah ketika akhirnya memutus untuk ke Senloko, Heeh. band-band yang lain tuh gimana mas? Nah, Sensi. enggak lo ceritain dulu gimana gue masuk Senloko dong. Maksudnya Iya apa kan yang gue bilang. terjadi? Iya maksudnya gitu kan intinya. Lu sama Joey kan? Joey dulu kan? Iya Joey Bass. Dulu itu Bas, gue Bas. udah keluar pada saat itu. Oh, Gua udah keluar. Seperti gue udah ngeband sama Tius di Sowat. Oke. Gitu. Oke. Intinya ya gue nyuruh dia jadi stuntman. Terus Iya. dia tuh gak ada gue bilang, lu bakal jadi vokalis Senloko gak ada gue bilang gitu. Udah lo main Hammer Sonic gue bilang.
Wah gue gak hafal nih, gue Kagak hafal, printin. Lirik tuh gue print, gue laminating, gue sepanjang lebar panggung Hammer Sonic tuh semua lirik semua cuy. Demi gak, tau gak lo tau kan kalau band reguler naruh handphone di stand mic. Betul. Nah gue gak mau tuh. Lu lirik? Gue lirik di bawah semua, semua part per part, semua song list. Laminating. Itu pas Hammer Sonic lu gimana mas perasaan lu tiba-tiba beng langsung Hammer Sonic gitu? Announce. Nah, gue hanya menjalankan tugas dong, karena gue stuntman. Iya, iya. Gue hanya menjalankan tugas, lirik udah diprintin semua sama Tius. Ya udah gue jalanin tugas gue sebagai stuntman. Gue datang, gue nonton lu. Iya, Soalnya maksudnya gue ada kerjaan di Hammer Sonic, gue nonton kalian. nggak harus ada apa-apa, yang penting gue nyanyiin part gue gitu kan. Iya, iya. Ya udah, itu yang gue tahu gitu. Sampai suatu saat waktu kita manggung di announce ini vokalis barunya Sen Loco katanya. Di panggung? Di panggung men. Lu gak expect tuh? Gue mau nangis. tapi nggak dari sini. Nangis. Kompor. Nah tiba-tiba lu resign dari band-band yang lain tuh gimana? Gak resign. Oh masih? Masih. Oh. Dia resignnya sama, Masih. dia yang Oh. resign itu dari 21st Night. Oke. Saking seringnya ngeband gue tau lah fase ngeband tuh di mana tuh. Oke. Tiba-tiba. Kalau ya Mike udah aja Mike gitu. Apa? masih? Mike Mike masih. Hari-hari Oh, gue di sama Mike. Oke. Sama ada lagi nama band gue Holidays. Holidays. Oke. Itu hari-hari gue tuh. Ya. Gitu. Kan lu kan ganti almarhum Dendi ya? Iya. 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 Kan Orang Dendi. Mike's Apartment kan dulu kan Mike's Apartment kan, jadi Mike saja kan. Mike Story, ha. Jadi suaranya kan yang berat-berat gitu kan. Berat. Iya, jadi akhirnya lo yang dipilih. Iya, itu gue juga. Jadi gue udah ada band reguleran, gue udah ada Senloko. Tapi mereka masih nawarin gue, keadaan gue gini, gue nggak bisa ini, nggak bisa ini. Gue ada band ini, gue ada band ini. Ya udah lu aja Dim, ya udah deh gitu. Berapa sih gajinya di Mike? Sekian, masuk. Gak tunggu. Bagi waktunya gimana cuy? Skala prioritas tuh seperti apa sih? Orang-orang tahu Senloko tuh prioritas gue, gitu. Ah lu ngomong gitu Mereka kali ke ngerti. semua band. Enggak, tapi semua band. Oh. Semua band ngerti. Oke. Dan ketika gue izin untuk Senloko kayak sekarang ini, mereka pasti ngerti gitu. Ini 9:30 pas banget mesti main nih Iya. di Ming sekarang. Gabungin aja nge-jam di sini. Ya boleh. Pindahin Ya, yuk. Iya. Tapi lu, tunggu deh. Hah. Ini bagi pihak Senloko ya. Kalau misalnya Dimas tiba-tiba udah ada kontrak, kalian mau manggung. Dia kan otomatis kan harus menyelesaikan kontraknya dong. Sedangkan panggung kalian tiba-tiba berdekatan tuh. Lu harus mengalah dong. Kita udah punya suara Dimas di sequencer sekarang. Jadi kayak ya udahlah yang di depan dummy aja kali ya gitu. Oke. Iya. Nggak, tapi so far sih dia ngebuktiin kayak kita prioritas. Cuman kalau untuk hal-hal tertentu yang kayak sifatnya kayak begitu bagusnya belum ada ya. Baru mau sih tahun baru dia udah ngambil sendiri jobnya. Oke. Iya. Dua lagi ya kan ya, cuman ya kita pengertian lah Pak. Iya, ya iya, kan? iya. Harus beli susu ya. Dapat jobnya berarti ambil jobnya yang tanggal 1-nya bro. Bukan malam tahun baru. Tapi Mas, lu kan Iya. bisa dibilang stay true di musik nih. Hah? Stay true di musik gitu kan. Iya, cuman itu doang yang gue tahu soalnya. Iya. Dan lu gimana nih, apa namanya, bagi-bagi waktunya tuh gimana Mas? Biasa aja sih, gue orang yang paling gak bisa bagi waktu sih sebenarnya. Kayak gue pasti skip schedule. Kemarin gue lagi rekaman sama Tius, tiba-tiba gue tuh, wah anjing ada event gitu. Gue gak tahu gue sedek-dekan itu ada event. Gue paling gak bisa bagi waktu. Cuman somehow semua kebagi aja gitu. Gue gak tahu itu bukan gue yang ngebagi. Cuman emang waktu-waktunya kayak udah ditentuin. Dim, gitu. Iya kan natural aja. Dia tapi tight banget jadwal. Dia bisa nih pagi jam 9 sampai jam 12 dia take VO. Dari jam 1 sampai jam 4 sore itu ke tempat gue rekaman. Jam 5 dia cabut. Jam 5 dia cabut terus dia mesti latihan sama siapa. Terus nanti malamnya dia langsung ngamen lagi. Setight itu waktunya. Habis itu pulangnya ke rumah dia. Pulangnya ke rumah Ngisi gue. vokal lagi. Baliknya ke rumah ke gue lagi gitu. Gokil. Totalitas deh. Tapi sejauh ini aman ya Senloko jadwal sama Dimas ya? Aman ya? Aman. Dan maksudnya kenapa kita milih Dimas, Dimas tuh bener-bener bisa ngebuktiin kayak kita ngerjain lagu, kita ngerjain apa, dia cepet banget men. Dan satu hal nih kita mungkin beri applause yang meriah buat Dimas ya karena dia mengisi soundtrack Singaraja. Wih. Just dong kita dong. Wih. Gila. Singaraja. Gokil. Itu awal Singaraja lu gimana Mas?
Tiba-tiba disuruh ngisi vokal. Kayak hari-hari biasa aja ketika gue ngisi jingle yang lainnya. Tiba-tiba ditawarin, gue nggak tahu juga ini Singaraja gitu. Cuman jinglenya apa nih? Oh bir, oke gini ngisinya Dim. Oke, gue ngisi udah biasa. Gue pulang seperti biasa gitu. Cuman akhirnya kayak ada, Dim si Singaraja kayaknya mau ada event di kantornya deh. Mau nggak lo main? Berapa? Cocok, mau. Ajar. Mau. Berapa? Cocok mau gitu. Ya cuman gitu aja sih, ngalir terus. Oke, hidup di musik lu ya. Iya. Full time musician. Gak tahu apa-apa lagi soalnya selain musik. Sarjana seni cuy. Gila. Sarjana musik cuy. Gila. Yang lulus cuma dia doang dari kita Makasih, semua. ya. Oh, lu Ibu, DO semua? makasih Kita ya. musik, kita enggak berhenti aja, enggak kelar. Cabut sebelum di DO. Cabut sebelum di DO. Tanya dong berapa tahun? Tapi tetap aja sarjana musik. Iya. Iya sarjana. Lah kita ijazah SMA. Oke. Dimas masuk tapi kan sebelum itu kan ada yang dikeluarin dulu. Resign. Itu dikeluarin gak sih? Enggak, keluar sendiri. Mengundurkan diri. Tunggu Karena deh. udah gak nyaman aja. Si itu paling gak cocok sama siapa di antara Sama gua. kalian? Sama Serius? semua lah. Ya paling parah sama gua. Enggak. Di Senloko kan udah lama tuh. Silakan Dim. Paling sering cekcok sama siapa? Sama gua. Kalau Iwan kayaknya kan kayak udah aja Iwan. Oh Iya nggak sih, Iwan? brother. Sama Iwan brother. Karena Brother? tempat si curhat tuh Iwan. Oh gitu Wan? Ngomong dong lo. Gue di tengah-tengah anjing. Kubu A, kubu B, gue di tengah-tengahnya Par. Tunggu, lu penengah berarti? Iya. Negosiator. Dia dari Negosiator? Anak-anak ngomong ke gue ngomong ke iya si anjing ya. Iya. Si dia ngomong ke gue ngomong lagi ke si gajah gitu. Iya. Jadi gajah dan anjing gitu jadinya. Iya. Jadi gue di tengah-tengahnya. Dan terakhir waktu dia keluar ya gue ngomong empat mata sama dia. Gitu. Terus dia udah ngomong, soalnya sehari sebelumnya kita di Pasar Santa berantem kan. Maksudnya ngomong tuh udah unek-unek 20 tahun, 18 tahun itu tuh semua keluar. 16 Wan, 16 tahun. 16 tahun iya. Unek-unek 16 tahun tuh semuanya 5 lawan 1 jadi kemarin di Pasar Sempat Santa. akumulasi itu. Udah akumulatif. Sampai satpam Pasar Santa nanya, "Bang tuh kenapa Bang?" katanya. Iya mau ributin duit. Jadi lu 1M, ngomong teriak-teriak gitu? Wah, Teriak-teriak. ini udah Bang. kayak, udah begitu. Di parkiran. Tunggu deh. Jauh sebelum ngomongin ini, emang titik permasalahannya tuh di mana sih? Ya itu Awal dia, sensi-sensian aja Pai. Gimana? Enggak, awalnya kalau yang nge-trigger ribut terakhir itu memang gua. Kan dia masih belum ikhlas gua masuk ke Senloko. Karena? Karena dia ngerasa dia nggak tahu lah, gua nggak ngerti, dia nggak pengen, dia masih belum ikhlas gua balik ke Senloko. Terus dengan berjalannya project si lagu nakal itu, dia tambah sensi waktu Mono sama Petra Siombing nunjuk gue untuk ngisi vokal. Oke. Sedangkan menurut dia, gue saat itu belum, di mata dia gue belum resmi masuk Senloko, bener gak? Iya. Anak-anak rasanya gue udah balik. Oh. Nah kita tuh tipikal yang kayak gitu, ya, Nyong balik juga gak ada yang kayak, oke, please welcome, Nyong balik lagi. Nggak ada Nggak ada proklamasi mediasi gitu lah ya? segala macam, Iya, panggil iya, wartawan iya, nggak ada. iya. Semua udah kayak kita ya udah lo balik nyaman, lo nyambung, bermusiknya asik, ngomongnya enak. Ya udah lo ya gitu, dan kan anak-anak nggak pernah nguarin gitu, ngerti nggak? Emang Ya. kita mau ibaratnya mengundurkan diri balik lagi gitu. Kalau buat gue pribadi nih ya maksudnya permasalahan kayak ya kita punya masalah di belakang ribut apa segala macam, tapi buat gue bersyukurnya ketika misalkan gue ketemu sama Tius lagi, kita ketemu sama Tius lagi di sebuah event ya waktu itu. Tius main sama Marcelo Tahi itu di Lampung, gue inget banget kita di Lampung, kita ketemu kita udah kayak nggak ada masalah. Itu yang terlebih penting dong ketimbang kayak Iya. ngerti gak sih udah ketimbang lu masih ada kayak gontok-gontokan apa. Ini benar-benar kayak kita ketemu benar pure kayak udah lama nih nggak ketemu, udah benar-benar lupain masalah yang gampang. Tunggu deh, jadi Senloko itu harus memilih antara Tius atau... Bukan, tidak. Jadi gini, nggak gue lanjutin ya. Ya. Salah. Oke, Terus oke. kebetulan gue ngisi rap. Tiba-tiba dia komplain di grup meeting. Wah panjang lebar, gue gak suka Tius ngisi vokal di lagu ini karena menurut gue ini bukan ranahnya dia begini, gue keberatan bla 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 bla. Lo bukan member Senloko tapi lu wah segala macem. Tapi di satu sisi
tapi di satu sisi dia nggak menyelesaikan tugas dia sendiri. Oh. Iya, jadi pas kita jadi lagi gerutu rekaman, doang tapi nggak ada solusi gitu. Waktu Oh, kita rekaman dia nggak datang berkali-kali. Nggak datang. Dia maunya materinya udah kelar, gue nggak usah datang, materinya dikirim ke gue kulik deh. Jadi dia mungkin saat itu ngerasa kayak ngawang-ngawang gue Axl Rose nih. Iya. I'm the rockstar. Gue Chester Bennington nih. Waduh, oke. Udah denger lagu dia kan? Iya dengar. Kids zaman now, gitu. Kids zaman, anjing Bukan. lagunya kayak gitu. Bukan. Serius. Bukan, oke. Akhirnya enggak, pas gontok-gontokan di Santa nih kalian. Iya. Semua hadir. Hadir. Lu hadir Nyong? Hadir. Ada lu? Ada. Yang paling keras siapa saat itu ngomong? Semuanya Gilbert, Yus, Semua. Berry. Gue paling terakhir ngomong. Jadi 5 lawan 1 nih. Wah. 5 lawan 1. Ini udah mau berantem. Ini udah mau berantem. Tunggu deh, lu kan sebagai penengawan. Iya. Lu gimana posisinya saat itu? Ya gue ikut yang 5 karena memang sifatnya ngaco banget, Pai. Oh. Kayak gitu. Attitude problem lah. Oh, attitude problem. Ya, itu problem lah kayak gitu loh. Ya udah jadi semua kita berlima tuh ngeluarin unek-unek ke dia. Karena dia ngeluarin unek-unek ke kita keluarin balik unek-unek ke dia. 5 lawan 1. Berarti ini bisa dibilang dipecat. Enggak, dia enggak akhirnya dipecat. besoknya. Jadi kita nggak ada ngomong, jadi gini, oke, gue inget banget terakhir kali kita di Santa itu, kita meeting, ribut itu pilihannya gimana nih, mau maju apa enggak? Gue inget waktu itu gue ditanyain seperti itu, gue bilang gue mikir dulu deh, kalau misalkan mau maju, maksudnya mau lanjut lagi atau enggak. Gue di pertanyaan itu terus begitu semua nggak bisa, lu harus milih sekarang antara lanjut atau enggak nih gitu. Oh, ya, Lu yang bilang? Gue anak-anak bilang gimana oke. buat lu jadi satu-satu ditanyain, lu mau lanjut apa mau bubar nih? Vakum dulu atau Vakum bubar? aja dulu nih. Oke. Gitu. Terus gue bilang, gue mikir dulu deh, gak boleh lu mikir, lu harus tentuin sekarang. Oh ya udah, gue pikir saat itu, ya udah deh, lanjut deh gitu. Cuman dengan berat hati ya, dengan berat hati dalam artian karena saat itu gue ngerasanya ini belum beres nih. Persoalan ini, masalah itu belum beres, kita ngobrol 3 jam itu gak beres. Gitu. Akhirnya dia yang bilang mengundurkan diri. Besokannya. Besokannya gue 3 hari ya? ketemu di Gancit sama dia. Besokannya ngomong sama Iwan. Berdua, berempat, 4 mata gue sama dia. Sama dia berdua dong lu. Berdua doang. Oke. Gue lagi, Pai. Anjing ya. Lu kayak guru BK ya? Iya, tai emang anak-anak. Guru BP ya? Udah, dia bilang kayak udah gak sejalan bla 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 bla. Udah akhirnya selesai. Terus gue ngomong sama anak-anak, guys ini ada bad news nih. Si mengundurkan diri. Bad news atau good news tuh? Wan, salah itu bukan bad news, itu good news katanya. Kata si Gilbert si anjing kan. Asli. Tunggu deh, sekarang ngapain sih? Nggak tahu. Gak mau tahu juga sih. Nggak tahu. Lu udah hilang kontak aja? Udah enggak. Enggak, lu pasti kontak-kontakan dong. Enggak. Iwan sekarang udah yang kontaknya tuh cuma gue akhirnya. Justru jadi sekarang yang dengerin ngomongannya gue. Oke. Gue follow-followan. Gue tapi baru gue unfollow sih. Iya beneran. Jadi yang ngewakilin sekarang ngobrol ke hubungan ke itu gue. Tunggu deh. Ini kan kalau yang lama. Masalah royalti gitu gimana tuh? Ini lagi Iya, sengketa. Sekarang lagi sengketa. Ribet soalnya. Ribet. Karena dia. Ini kayak posan nama kotak ya? Oh, beda. semacam itu. Oh beda. Beda. Ya. Pokoknya bagi Case-nya mirip. Case-nya mirip gitu. Ya mirip, gitu. Cuman secara teknisnya itu beda lah. Pokoknya intinya kuenya gak mau dibagi 6 gitu, Pai. kuenya nggak mau dibagi enam. Kuenya gak mau dibagi 6. Karena kan kalau misalnya kita dilihat Spotify atau YouTube kan masih suara dia kan? Iya. Ya ini gimana dibagi-baginya nih? Iya masih sengketa. Masih sengketa. Pada intinya kita bukannya mau ibaratnya nggak mau bagi, kita mau bagi. Cuman tapi dari pihaknya dia ngerasa kayak, oh gue nih yang punya semuanya nih. Gue yang bikin semua. Sementara kalau misalkan tadi gue ceritakan dari awal itu. Bareng-bareng album pertama itu nggak ada. Album pertama kedua ya. Itu nggak ada yang kita, misalkan gue punya materi nih gitu dari rumah gitu. Gue punya lagu, terus udah gitu dibawa, dirembukin segala macam, di jamming segala macam. Nggak ada kayak gitu, benar-benar semua spontan. Bareng-bareng aja. Bareng-bareng aja ngeflow. Jadi gini, dari awal Saint Loco tuh kesepakatannya adalah kita proses kreatifnya itu adalah dikerjain sama-sama. Kita Bareng-bareng. kolektif. Bareng-bareng. Iya. Jadi Nggak ada semua satu memiliki yang hak dominan. sama. Nggak. Iya. Oke. Jadi nggak ada yang dominan. Dan salahnya kita dulu nggak bikin perjanjian. Ya, Kita karena cuma Karena ya CS aja Iya udah. udah lo Iya, brother. gentleman Dan agreement lu lah tahu Iya. kita ini Saya bagi 6. Ya saya pernah merasakan hal itu ya. Ya. Karena zaman itu kita masih belum ngerti yang namanya publishing. Iya, oke. Kalau lo sekarang jadi gimana? Saya ya asik aja sama Singaraja.
Mungkin lu bisa berbagi buat kita Iya, pelajarin. Tius mengerti sepertinya. Oke, tunggu deh. Ini sengketanya udah sampai mana cuy? Karena kan Oke. bakalan berlanjut terus dong. Oh, masih gantung. Ah. FYI ya buat semua yang nonton di sini dan di YouTube, gue Iya, kasih tau iya, aja ya. iya. Kemarin konser 20 tahun itu dia kirim surat keberatan, dia melarang kita bikin acara itu, ngelarang tidak mengizinkan untuk lagu-lagu Senloko dibawain lagi, di remix segala macam men. Akhirannya saudara gue nolongin, lawyer, law firm, kita bikin surat bahwa ini karya, intinya gini suratnya, ini karya dibikin bersama-sama, selamanya akan jadi milik bersama-sama. Tunggu deh, ini berarti masih unfinished business dong. ya? Masih, Baik. dan Anjing Kirimnya kayak ribet. kirimnya kayak email gue juga. Kalau Ya di sisinya ke gue. DCC-nya ke dia, Gue lagi Pak. dia lagi. lu lagi lo penengah ya, penengah. Tunggu, tapi lu nanti gimana ke depannya cuy? Sedangkan lu punya Dimas sekarang. Oke, kasih tahu sekarang kan ya gitu. Ya, intinya gini, akhirnya kita berembuk lah, berenam. Gue bilang, ini baru ngomongin baru. Kayaknya untuk urusan royalti album 1, 2, 3, kayaknya selamanya akan kita gantung. Dia tetap gak mau dibagi kuenya dibagi 6, kita juga gak ikhlas ngasih apa maunya dia. Jadi putusannya, ini Hammer Sonic 2023 kan kita main plus lagi. sekalian launching album. Ya. Sepakatan terakhir bahwa kita tidak akan bawain lagi album 1, 2, 3 setelah Hammer Sonic. Dengan catatan, jadi semua album baru kita sama kayak kondisinya kayak begitu. Iya, iya. Ini juga tercetus gara-gara ngomong sama kemarin. Gak ada ribet gitu. Orang kalau udah sakit hati, mau dijijelin duit, tetap gak bakal nyelesain masalah. Berarti lu gak bakal mungkin nyanyi lagu yang pertama Gak gitu? bakalan. Single yang pertama, single-single yang lagi hits zaman itu gitu? So far kan itu planning sekarang kan, pengennya Iya. seperti itu karena mungkin sekarang lagi. Cuman gue juga gak mau kayak ngejilat ludah sendiri sih nantinya, takutnya. Jadi kedamaian perdamaian gak dibawain? Mungkin setelah Maret, iya kita nggak seperti, cuman kita kan nggak tahu ngomongin kayak 3 tahun depan, 5 tahun ke depan. Dalam artian, itu yang gue bilang kayak gue nggak mau jilat ludah sendiri. Dalam artian kan itu karya-karya gue. Karena sekarang lagi ada masalah sengketa, gue mikir kayak capek ya gitu kayak lo mau manggung aja ribet gitu, mau sih ada masalah ini itu segala macam. Akhirnya kita kemarin mutusin untuk kayak udah deh kita bawain lagu baru aja deh gitu. Kalau gue pribadi, karena ngerasa album 4 ini keren banget dan gue ngerasa Dimas udah yang bikin energi Senloko balik lagi. Kenapa enggak udah fokus di Dimas aja kalau gue. Oke, tunggu deh. Lu kan sejauh ini kan ada 4 ya album? 3. Sama yang baru nih Home. Ya yang 4 ya. Lu akan remake atau remaster lagu-lagu lama. Nah itu gimana tuh? Itu juga jadi salah satu yang jadi nota keberatannya dia. Solusinya adalah? Solusinya jadi. Ini kalau ngomongin ini 4 jam ya, sorry ya. Iya. Oke, Nggak, lagu yang udah di remake di balik pintu istana, Fallin segala macam, lagu album 1, 2, 3 dan di luar single-single itu, akhirannya cuman mau kita pakai sampai Hammer Sonic udah. Dan itu akhirnya nggak jadi dirilis kayaknya. Si lagu Home ini? Enggak, Home itu album baru, Nirmala. Yang remaster. Yang di master enggak jadi dirilis kayaknya karena sengketa. Enggak jadi tuh? Enggak jadi. Jadi total lagu baru? Total lagu baru, jadi lagu ini cuma akan dirilis di YouTube. 20 ini lagu baru? Enggak, 10 lagu yang di remake, 10 lagu baru termasuk lagu baru 10 itu Nirmala salah satunya. Enggak dirilis secara digital. Enggak dirilis secara digital, oke. tapi dibawain buat manggung. Kan karena memang awal idenya bikin remaster, bikin si remix version ini untuk kebutuhan manggung. Cuy, ribet ya? Ribet gila. Ribet. Doinya ribet soalnya. Doi ribet. Doinya ribet, kita mah bagi Kita aja ketemu juga beres. susah. Tapi tunggu deh. Kalau lu ada pengen bagi-bagi sebenarnya? Kita pengennya udah bagi Bagi-bagi rata aja, seperti pengen. Bagi 6 aja udah happy kuenya. aja. Kita fair, maksudnya kalau ketika lu ada kontribusi kita fair mas. Masa iya sih lu gak kita bagi. Masalah itu sih itikat baik. Ya namanya Cuman yang gak kita kolektif terima, ya. yang kita gak terima adalah Iya. seakan-akan kayak lu membuat diri lu kayak Ahmad Dhani nih gitu. Gue yang create semuanya, lu semua tinggal main. Which is enggak gitu. Gak seperti itu. Padahal dia di Senloko tuh datang cuma bawa garam, bukan bawa cuman bumbu doang ibaratnya kalau mau dinilai.
Padahal sebentar Ahmad Dhani kayaknya dia nih ya. Aduh. Tapi ini ternyata sejelimet itu ya. Iya, Sampai sekarang. sampai sekarang. Sorry to say, Yeah. Iwan aja sampai menyesali waktu dia ketemu Empat Mata. Kenapa saat itu dia nggak ngerekam omongannya. Bener kan Wan? Iya. Nggak, kita nggak bikin perjanjian. Bukti. Kan Iya. dia bilang pokoknya gue gak bakal ribet lah sama anak Senloko. Gue nggak bakal Ya. ngeribetin anak-anak. Pokoknya Senloko harus keep going, dia bilang begitu. Gue gak mungkin ribetin, pokoknya kalian sukses. Ternyata lah. beda. Ternyata ya begitulah. Dia datang ke Sony Musik, ngomong iya gue begini. Orang Sony kayak oke bagus lo logowo gini-gini. Tiba-tiba datang lagi, berbalik. Gila men, Wow, gila ribet juga ya. ribet. Ribet. Oke, Dimas. Tiba-tiba lu masuk, ternyata banyak drama di sini. Lu Iya. gimana Mas? Emang gue pikirin, gue sih gak mikirin yang kayak gitu-gitu. Untungnya Dimas ngasih energi yang kita tidak stuck di Situ. sengketa ini dan drama-drama Iya, ini. iya. Dimas Gua- tuh bener-bener ngasih warna, ngasih energi, ngasih ketawa, ngasih hal-hal yang baru. Goks men. Enggak, lu kena imbasnya gak dari sini Mas? Enggak, maksudnya ketika mereka ngomongin soal gue juga akan agak menjauh sedikit. Gue gak mau tahu tentang Oke. apa yang terjadi sama Iya, lo dan iya. vokalis lo yang lama. Iya. Gue cuman bersyukur gue bisa ngeband sama lo pada. Dan sekarang fire-nya anak-anak semua fix sampai Sido-Sido. Fire-nya tuh lagi membara gitu. Iya. Itu yang gue kayak Tunggu deh. Jing, man. Tapi ketika fire apinya lagi gila-gilanya, kan ada keterbatasan sana sini ya. Lu gimana cuy? Maksudnya lo mau fokus sama keterbatasan atau lo mau maju terus sama anak-anak? Maksudnya Betul. ya nggak sih? Betul. Gokil. Makanya tercipta lagu Gokil. Nirmala itu. Gokil. Nirmala tuh salah satu lagu favorit gue loh. Wih. Kau selalu terbayang, oh Nirmala. Di dalam cintaku. Tunggu deh, lagu nakal nih, kita ngomongin lagu nakal ya. Nakal. Udah di tag, terus diubah nih, Diubah. lagi. Ah, ah. Terus akhirnya jadi yang seperti sekarang ini. Oke, tapi pertanyaan gue yang pertama adalah, ngelobi si giginya untuk lagu nakal tuh gimana? Gara-gara kita main acara konser Glenn, konser Tanda Mata. Untuk gigi. Kita dikasih pilihan lagu untuk bawain lagu nakal Gigi sama lagu Indonesia ciptaan Gigi itu. Ya. Jadi kan mainlah konser depan mereka. Mereka suka? Suka banget. Tanda Mata itu adalah inisiatornya adalah Glenn. Oke. Ya, Bradley itu bikin Glenn Alinsky ya? Glenn Idol. Bukan dong. Jadi Glenn. tanda Iya. mata itu adalah sebuah event yang Iya. memang itu dedikasi buat musisi-musisi yang masih hidup. Oke. Gitu, jadi kayak living legend lah gitu. Dan salah satunya adalah Gigi. Jadi kita diundang untuk ngisi dong gitu lagu nakal. Ya udah. Nah, pas diubah gitu tuh apa drama yang terjadi cuy? Tiba-tiba kan akhirnya kan diubah kan, ada part-partnya si yang nada ini nggak boleh Enggak, dinyanyiin. enggak. Ini beda, ini nakal sama nakal Gigi beda. Lagu nakal tuh ada dua. Senloko Oh, punya oke. lagu nakal. Oh. Lagu nakalnya Senloko tulisannya NAKL. Oh, beda. Beda. Nakal. Beda. Bacanya sih nakal. Oke. Beda. Jadi nggak ada kaitannya nih berarti nih. Enggak Dia ada. dia nggak bisa ngeribetin nih Nggak di bisa. sini. Kan lagu baru, lagu karena baru. dia bilang ini lirik sama ini gue nggak gue izinin untuk kalian pakai. Ya udah kita bikin baru part Ya, baru. silakan. Oke. Beser Dimas ya. Gitu. Wah, anjing cuy. Jelimet deh. Ribet. Makanya sama anak udah kita keep going terus aja. Jangan lihat ke sana, lihat ke depan aja udah. Iya. Enggak, tapi kan lu kan bakal terbatas cuy gerakan lu kan. Enggak. Ya kalau mau lihat ke belakang ke lagu-lagu itu akan terbatas, Pai. Tapi kalau lihat ke depan kan kagak. Oh. Ya kan? Jujur Anak-anak kita udah- mesti kayak mesti mikirin tahun depan kita mau main di Jepang, main di mana. Itu kan udah visinya udah ke sana gitu loh. Kita nggak usah lihat yang sini lagi. Karena kita sama-sama udah punya keyakinan bahwa lagu-lagu yang nantinya akan tercipta itu juga akan bisa nge-replace kerennya si lagu-lagu lama.
Jadi kita pede aja karena Dimas tuh keren gitu. Tunggu deh, yang paling panas di antara lu semua siapa sih? Gua lah. Lu enggak, Nyong? Lu kalem? Panas juga. Dia kalem deh. Panas. Panas gue. Semuanya sama, cuman outputnya berbeda ya gak? Setiap orang kan beda-beda karakternya. Ini mumpung Dimas gak ada nih. Bagusan Dimas sih. Ini Mas lah. Cuy mau mancing banget sih cuy. Iya parah sih cuy. Biar ratingnya naik ya. Iya. Biar bisa clickbait. Ya, bisa clickbait. Oke, ini tepuk tangan buat Senloko dong, luar biasa. Oke. Ada satu topik yang pengen gue obrolin banget, ini mungkin agak sensitif ya, tapi gue pengen tahu banget dari gue sendiri soal Berry. Berry pernah, gue gak ngerti ini kronologisnya gimana ya. Jadi Berry pernah menjadi korban dari seorang pelaku yang katanya Lokolisius disiram air keras Berry. Ya, Air keras kategorinya itu air golongannya keras. banyak. Ya, cuman Tapi golongannya banyak. Kebetulan gue waktu itu kena soda api. Itu berita saat itu ya, tahun itu ya. Ya. Itu viral di mana-mana. Betul. Iya, sebelum zamannya era sosmed mungkin ya. Itu lagi di TV-TV banyak banget tuh, Ber. Masih zaman pet. Masih zaman pet ya. Tunggu deh, lu disiram air itu tuh gimana kronologinya, Ber? Jadi Senloko waktu itu lagi tour. Ya. Ya bareng sama SID Iwaka, juga. Iwaka ya. Enggak bukan, bareng sama SID. Oh, Mas ID. Iya. Oke. Terus setelah Senloko main, gua sempet kolaborasi bareng sama SID Iya. di lagu terakhir mereka. Dan ya udah sesudah acara selesai, ya gue balik ke hotel bareng rombongan mereka. Oke. Ya, sampai di hotel, gue turun di lobi hotel, tiba-tiba ada yang nepak punggung gue. Tadinya gue pikir asisten gue kan, karena asisten Oh, nepak gua yang- punggung lo? Ini kuis komunikata bukan? Enggak, tapi lu kenal orang gitu? Enggak, gue gak kenal. Lu gak kenal sama sekali? Gak kenal sama sekali. Jadi begitu gue nengok tuh langsung Disiram? langsung disebor air. Lu inget gak apa yang lu rasain pertama kali ketika disiram air itu? Rasanya kayak kesundut semuka men. Serius lu cuy? Oh panas? Panas. Iya. Mata lu kan sampai merah banget gitu ya? Iya, mata gue yang sebelah kiri sempet masuk beberapa cairan, cuman untung gak kena kornea, jadinya masih aman. Gak mengalami Anjing. butaan. Alasan dia nyiram lu tuh apa sih? Nggak Lu tahu ya, nggak? Abu-abu ya sampai Ini sampai detik ini nggak ketemu orangnya. Jadi setelah kejadian itu Polres Malang itu datang ke Jakarta, interview semua rombongan kita kayak waktu itu pokoknya semua sampai tim produksi diinterview satu-satu, Iya, ditanyain Berry itu punya musuh apa enggak, dia punya selama ini gimana sama orang, ditanyain sampai sekarang nggak ketangkep. Jadi ada teori konspirasinya juga tuh. Wah ini seru nih, ya. Berhubungan sama politik. Oh berhubungan politik. Karena waktu itu konon ya. Ini, Nggak tahu ini, juga. ini. Oh Iya, oke. Oke, lu jadi kayak pengalihan isu mungkin ya? Nggak tahu ya mungkin Mungkin ya. lebih Yang bilangnya, yang maksudnya konon katanya salah target. Oke. Harusnya siapa? Oke, jadi Oh Jering. kronologinya gini nih. Ini teori konspirasi ya? Oke. Jadi waktu ada saksi mata saat itu, ini saksi matanya security hotel. Ya. Itu jam 6:30 sore ada orang, kan kalau misalkan lo penikmat musik bisa kelihatan lah ya dari pakaiannya. Dari gayanya Iya, lah ya. iya. Iya, Ini iya, enggak iya. bener-bener kayak pakai jaket, pakai topi. Kayak bukan penikmat musik Iya. lah gitu. Itu nanya ke security, apa bener ini hotelnya SID? Oh iya bener kata security. Oh oke, ya udah. Itu berdasarkan saksi mata yang ada. Nah saat itu gue coba nyambungin ya. Iya. Jadi saat itu lagi ada gejolak apa politik Iya. yang tolak reklamasi Iya, itu. si Jering kan Yes, BTR iya. kan lagi vokal banget itu. Jadi gue coba untuk nyambungin ke situ gitu. Oke, tapi kan dia sama Jering gak mirip ya. Makanya. Berarti dia kurang knowledge musik nih orang nih. Mungkin Jarang nonton konser kayaknya. mungkin Iya. kisi-kisinya ada tato di leher. Oh oke. Dan yang datang adalah yang pokoknya lo harus nyirem, mungkin ini juga asumsi ya. Ya, Band ya. yang terakhir karena Senloko main sebelum SID. Ya. Anak-anak yang lain udah pulang, dia sama Joe masih stay di sana karena kolaborasi nyanyi di lagu terakhir. Ya.
selesai acara mereka ICSID turun kelar, mereka balik duluan. Jadi mungkin yang si pelakunya mikir ini nih band yang terakhir nih, rombongan band yang terakhir ke hotel si band. Anjing. Lu pulihnya berapa lama, Ber? Lumayan gue sebulan di ICU. Di ICU sebulan? Sebulan di ICU, pengobatan luka bakar stadium 2 setiap hari. Tapi ya untungnya nggak sampai harus ngejalanin operasi. Oh lu gak ada operasi plastik Iya, gitu? Jadi untungnya akhirnya Kalau operasi plastik mah lu request ya mancungin dikit dong bos. tolong ditarik dikit. Dagu gue dibikin Dagu belah. dibikin pick gitar dong, pick gitar. Gigi venir ya dok ya? Gigi kelinci. Iya gigi kelinci ya. Abis itu pulih lu gimana rasanya lu Ben? Ya rasanya sempet sempet ada rasa Gak pede. parno juga ya, agak paranoid kalau di tempat keramaian gitu. Iya, kan. iya. Terus, kalau misalnya ketemu sama orang yang tiba-tiba kayak ngagetin gua itu gua agak Oh masih trauma? Iya, Trauma, dia Bisa. Oke. lama deh traumanya. Bisa kadang Oke. ngumpet tuh gua tuh. Lu sempat vakum gak di Senloko abis itu? Enggak sih lah. Oh jalan terus? Lo, Abis ICU, abis itu langsung manggung lagi sih. iya. Manggung lagi? 2 bulan setelah kejadian itu langsung manggung sama Senloko lagi. Lo gak nanya kenapa dia langsung manggung? Kenapa? BU. Ya. BU lah bos. Iya. BU Stadium 1. Gokil. Tapi gue sama mereka tuh udah temenan lama ya, kita sering nongkrong di Rock and Roll Tato lah. Oke, Jaten bro. Barat. Dari zaman Insom, bro. Zaman dari Insa bener, sama mereka tuh temen lama lah. Dari zaman Gofar masih mohak. Iya. Yoi, Gilbert ini sering nginep di kosan gue zaman dulu ya. Jadi gue tahu kehidupan cinta masa lalunya Gilbert ya. Oke, Senloko 20 tahun, lu pengen ngapain nih ke depannya nih? Dia pengen berkarya terus. Kalau gue pengennya jaga mood sama kekeluargaannya. Dalam artian kayak 20 tahun itu kenapa? Jadi gue cerita dikit nih kenapa? Iya. Kenapa judul album berikutnya namanya Home? Iya. Karena itu benar-benar sekali lagi spontan juga. Idenya kita mikirin album keempat apa ya nama judulnya. Terus gue kepikiran kayak timbulnya idenya adalah ya lu ngelihat Senloko ini sebagai apa? Ya, oke. Gue ngeliatnya udah sebagai rumah, dalam artian gue udah pernah di titik dalam artian gue capek nih ngeband, kayaknya bukan panggilan gue ya, kayak udah cukup nih, ini cuman kayak jembatan doang buat dalam kehidupan gue itu udah dialamin gitu. Dalam Ya. artian akhirnya gue berpikir bahwa ya ini rumah gue. Oke. Lu mau main keluar kemana, lu mau bergaul sama siapa, tapi tetapnya lu balik sama mereka. Dan itu yang pengen gue jaga sih sampai sekarang. Oke, ini mungkin sekalian yang buat pesan Raja Rimba di luar sana. Senloko harapannya ke depan seperti apa, sama mungkin Bet, pesan Raja Rimba di luar sana Bet. Mungkin mereka lagi kayak Senloko banyak naik turunnya banyak dramanya. Ya. Gimana sih mengatasi drama yang terjadi sama hidup mereka masing-masing? Coba Bet. Buat gue bukan permasalahan lu bisa terima kelebihan orang. Itu gampang lu bisa terima kelebihan orang. Iya. Tapi ya terlebih dari semua itu yang paling penting adalah lu bisa terima kekurangannya. Iya. Karena once lu bisa terima kekurangan setiap orang, lu tahu cara untuk ngomong ke Tius gimana, gue tahu cara untuk ngomong ke Berry seperti apa, gue tahu Iwan sifatnya seperti apa. Itu terlebih penting. Iya. Karena ketika lu mau mengeluarkan pendapat, Ya, oke. mengemukakan sebuah ide itu nggak segampang kayak oke, ide gue seperti ini loh, lu harus pakai enggak, lu harus tahu kayak kapan lu ngomong, lu harus tahu sifat setiap orang dalam Oke, artian oke. dalam mood yang baik atau enggak. Oke. Itu yang terlebih penting sih. Oke, Tius sekarang, Tius. Kalau Harapan Senloko sama pesan buat Raja Rimba dong. Ya gue nerusin yang Gilbert aja gini. Di saat kita belajar gitu ya kayak harus bisa nerima kekurangan orang. Kita tuh harus juga berkaca bahwa kita tuh punya kekurangan yang juga diterima sama orang lain. Ya. Itu jadi kayak Penting. banget Penting. ketika lo bisa nerima, oh iya ya gue juga punya kekurangan diterima sama orang lain juga. Yang kita nggak sadar gitu. Ya, oke. Berry apa? Berry. Ya kalau gua nggak muluk ya. Mudah-mudahan sih 20 tahun ke depan ya gua tetap ngerasa nyaman seperti ini. Gua tetap ngerasa Senloko itu adalah rumah, tempat gua tinggal, tempat gua nyalurin potensi kreativitas gua terbaik dan tempat gua berkumpul sama sahabat-sahabat terbaik dalam hidup gua. Itu aja sih. Oke. Simple. Oke. Harapan buat Raja Rimba dong. Buat Raja Rimba di luar sana dong. Kasih pesan-pesan dong, Ber. Ya mudah-mudahan satu saat Senloko bisa manggung di
puncak tertinggi di dunia ini adalah puncak Himalaya. Bukan. Lu ngapain? Siapa Lu beku. Muka lu beku. Aku. Oh tapi kan harapan gak apa-apa. Iya. Oke, Dimas. Harapan apa nih? Harapan gue sama Harapan buat Senloko dan pesan buat Raja Rimba. Harapan gue sama Senloko. Gila suaranya berat banget ya dia. Karena gue paling baru di sini. Gue bisa berkarya selama-lamanya bersama mereka. Dan karena album yang berikut kita namanya Home. Mudah-mudahan dari sekian banyak band yang gue singgahi. Senloko bisa menjadi rumah buat gue. Harapannya buat Singaraja, semoga kita bisa berkolaborasi bareng ya, apapun itu bentuknya. Senloko X Singaraja. Gila, marketingnya luar biasa di Mas ini. Gue demen. Iwan, gimana Iwan? Kalau gue harapannya buat Senloko biar anak-anak punya pendapatan tetap yang berlebih. Ya, untuk setuju. tahun ke depan. Amin. Itu buat kedepannya. Terus kalau buat Singaraja ya mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk kedepannya. Tur banyak 100-200 kota gitu kan. Woi, Ya, gue MC dong. MC-nya gue. Iya dong. Gue MC, Singaraja gue MC ya. Terus. Udah. Oke, Jong. Pakai Jong. Kalau buat Senloko sih ya, gue cuma pengen ya tetap bisa main musik sampai selama kita kuat ya. Dan apa yang dari Senloko tuh orang dengar jadi berkat juga. Kalau buat Singaraja ya, kayak Iwan juga kita bisa kerjasama. Terus berapa kota? 200 lah ya. Kan? Ya. Kabupaten. Dan MC-nya. Gue dong. Oh iya. Iya Gofar ya. Oke teman-teman buat Senloko semuanya. Gokil. Oke. Teman-teman Senloko silakan bersiap-siap. Oke. Jadi Tius gimana Senloko nih? 20 tahun. Kemarin kita sudah bikin acara Yus. Yoi. Enggak banyak banget. Family of Loko yang datang. Yoi. Kasih pesan-pesan buat Family of Loko dong. Tadi kan buat Raja Rimba nih. Pesannya buat Family of Loko tetap support aja Senloko terus karena perjalanan kita juga masih panjang. Tetap sukain lagu-lagu baru kita, tetap menjadi api yang terus menyala buat Senloko sih. Oke, Oke, Tius silakan bersiap-siap Tius. Thank you. Oke buat Family of Loko kita tunggu buat Senloko untuk bersiap-siap. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali bersama Senloko abis yang satu ini. Thank you semuanya. Dengan tantangan jatuh, gagal, tidak berhasil, gak akan mengurung tekad kita untuk maju, untuk bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Genggam erat ambisi detik ini jadi saksi. Saat kita mulai beraksi, jangan menyerah, melangkah dengan berani, yakin semangat. Saat jalan tunjukkan dirimu, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Karena kita Raja Rimba, Singaraja. Bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Raja Rimba, Singaraja. Gue mau ngucapin salut buat semua yang udah datang malam ini. Buat Family of Locos, terus ada anak-anak Jakarta Blackwork juga. Yoi. Buat semua tim produksi Singaraja, best respect buat kalian semua. Dan Sekali lagi terima kasih buat Bir Singaraja. Tepuk tangan guys. Muchas gracias Singaraja. Dan mudah-mudahan malam ini bisa fun buat kita semua, oke? So, let's rock and roll. So Raja Rimba, are you ready?
This is our first song, and this one is called Nirmala. Here we go. people, come on. That's right. Straight to the sky limit. Fly up. Menembus batas dunia, lembut dalam cahaya. Raih nirmala jiwa. Menembus batas dunia, lembut dalam cahaya. Raih nirmala jiwa. Berdamai sana dunia. Please welcome Stay Loco. Yes, respect all my friends. Kita akan bawain single terbaru kita ya Bang B. So, buat semua yang ada di sini, this is Nakal. All the bad boys in the joint. What you gonna do now? I'm a rocker, hip hopper, like a family. Say what? I'm a homie, rap rocker, like a family. Say what? Nakal tak pernah pengal, senang betakin metal orang. Boleh aja nakal, asal jangan fatal. Tunjukin kalau jiwa lo ada. Tak ada akal, selalu kuat mental. Gunakan otak, jangan sampai bebal. Boleh saja nakal, asal jangan fatal. Tunjukin kalau jiwa lo ada.
dan destruktif. Biarkanlah jiwaku seperti adanya. Jalin cahaya, terangi semua. Mereka membungkam, takkan pernah padam. Let's go. I'm a rocker, hip hopper, love family, say what? I'm a homie, rap rocker, love family, say what? I'm a rocker. Biarkanlah jiwaku seperti adanya. Jalin cahaya, terangi semua. Mereka membungkam, takkan pernah padam. Kembangkan dalammu, rayakan hidupmu. Biarkanlah jiwaku seperti adanya. Jalin cahaya, terangi semua. Mereka membungkam, takkan pernah padam. Oke, Senloko hajar Senloko. Lagu terakhir, lagu ini akan dirilis oleh Senloko. Lagu ini lagunya Gigi yang berjudul Nakal. So buat kalian semua yang tahu lagunya bisa ikutan nyanyi. Let's go! Check this out, this is Nakal. To all your naughty boys Serius kamu maju nih. and all your naughty people. Keringan mata kau terus memandang dan merayu kepada
Jangan lupa untuk follow Singaraja, Bir Singaraja di Instagram. Dan Proslab TV, jangan lupa untuk subscribe Proslab TV dan Bir Singaraja. Dan Spotify-nya Ngobar, R-nya 2 ya. Please welcome Sen Loco. Thank you. Word up. Akhirnya kata gue pamit, sampai jumpa di Ngobar berikutnya. Sampai jumpa semua. Sampai jumpa. Peace and love for you all.